Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, kapal kargo KM Bintang Surya yang berlayar dari Singapura menuju Tanjung Balai Karimun terbakar. Nahkoda kapal tersebut tewas. Kapal kargo KM Bintang Surya yang membawa 18 anak buah kapal terbakar di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Kapal yang memuat barang kelontong ini terbakar saat berlayar dari Singapura menuju Tanjung Balai Karimun. Pemadaman api dilakukan oleh kapal negara Pulau Dana 323 yang sedang berpatroli. 17 ABK berhasil dievakuasi ke Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun. Namun Abdul Jamal, nahkoda kapal tersebut, tewas. KN Pulau Dana menurunkan RIP untuk melaksanakan evakuasi bersama-sama dengan KRI Lemadang dari TNI Angkatan Laut dan melaksanakan pemadaman dengan menggunakan firefighting KN Pulau Dana 323. Pulau Nipah dengan posisi 01, 05, 45 Utara, 103, 35, 09 Timur. Penyebab kebakaran kapal masih diselidiki petugas. Para ABK yang terluka dirawat di RS Muhammad Sani Tanjung Balai Karimun. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita lanjut usia dibunuh anak kandungnya di Solok, Sumatera Barat, diduga karena mempraktekkan ilmu hitam. Pelaku juga membunuh adik kandungnya. Usai melakukan pembunuhan, pelaku melakukan ritual di dalam hutan. Arnis Chani, wanita berusia 70 tahun ini dan putrinya, Indah Permata, ditemukan warga Kuto Tuo Suli Ae Solok tewas akibat luka senjata tajam. Saat warga berdatangan, Mawardi, anaknya yang tinggal bersama korban, tidak di rumah. Polisi dan warga menemukan Mawardi 12 jam kemudian sedang melakukan ritual bertapa persembahan di dalam hutan pinus. Pria berusia 50 tahun ini pura-pura khusyuk berdoa sehingga mengabaikan pertanyaan polisi dan warga yang menemui. Mawardi kemudian diangkat dan dibawa menggunakan tandu sarung sejauh 10 km dari dalam hutan dan tetap berpura-pura bertapa. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Mawardi mengakui sengaja membunuh adik dan ibunya karena ilmu hitam yang dipelajari. Dalam hal ini pelaku atas nama Mawardi telah membunuh ibunya yang bernama Arnis dan adiknya yang bernama Indah Permatasari. Pelaku melakukan pembunuhan karena merasa mendapat bisikan gaib untuk membunuh kedua orang ini, yaitu ibu dan... Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara, sementara 2 barang bukti senjata tajam masih dalam pencarian karena dibuang di jurang hutan. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pasangan kekasih pelaku aborsi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan memberikan keterangan berbeda soal jumlah janin yang digugurkan. Polisi akan melakukan tes DNA dari 7 janin yang ditemukan. Dalam rekaman video amatir ini, Nita berteriak histeris saat ditangkap polisi di tempat kerjanya di Kota Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Laki-laki perempuan, laki-laki itu barangnya siapa? Mau tahu itu apa isinya? Dia bilang apa bayarnya? sebelum dia ke perusahaan. Nita mengakui menyimpan janin yang ditemukan di rumah kos di Biringkanaya, Kota Makassar. Nita juga mengakui menyimpan janin sejak aborsi pertama 10 tahun lalu setelah berhubungan intim dengan Salomon, kekasihnya. Nita yang pernah sekolah kebidanan melakukan aborsi bersama Salomon di kamar kos menggunakan obat-obatan. Namun karena orang tua Salomon tidak merestui, hubungan keduanya putus. Salomon kemudian merantau ke Kalimantan Selatan, sementara Nita memilih menyimpan janin berharap dilamar kekasihnya.
Salomon dan Nita dipertemukan dalam pemeriksaan di kantor polisi. Namun ada keterangan berbeda dari keduanya dalam jumlah janin yang diaborsi. Ada perbedaan pendapat antara tersangka yang laki-laki dan tersangka perempuan dari jumlah janin yang mereka hasilkan dari hubungan mereka. Itu berapa? Itu seperti apa? Perempuan berapa dia bilang? Yang kalau menurut perempuan 7 janin yang mereka gugurkan, kalau menurut laki-laki 4. Jadi kemungkinan kita akan lakukan tes DNA. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Deri Sunggu iNews melaporkan. Seorang pria pengendara motor tewas tertabrak truk tangki di Tebet, Jakarta Selatan. Kecelakaan terjadi usai korban terjatuh akibat menabrak pemotor lain. Seorang pria pengendara motor tergeletak usai tertabrak truk Pertamina di Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan. Diketahui korban Ganang warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan ini sempat menabrak pengendara sepeda motor lainnya. Supir truk berupaya menghentikan laju truk namun karena muatan penuh bahan bakar hingga tidak bisa melakukan pengereman mendadak. Diduga korban menghindari kucing yang tiba-tiba menyeberang jalan hingga hilang kendali. Korban tewas saat dievakuasi ke rumah sakit. Nah, itu ada kucing di depan, jadi kita ngerem dikit, udah bisa langsung mendadak gitu. Nah udah gitu, si kucing udah ke tengah, si motor ada di yang depan itu ngerem, yang belakang itu nabrak dia mental ke kita. Jadi ke depan kiri kita ke kiri sedikit. Ya korbannya nabrak si motor yang di depan, mental ke kita. Polisi selidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Hampir sepekan hilang dibuang oleh ayah kandungnya. Bayi berusia 2 bulan akhirnya bisa dipertemukan kembali dengan ibu kandungnya di Legok, Tangerang. Tragis, sang ayah yang diduga depresi ditemukan tewas di Cakung, Jakarta Timur. Tetih menangis bahagia akhirnya bisa memeluk kembali buah hatinya saat dipertemukan aparat Polsek Legok, Tangerang, Banten. Bayi berusia 2 bulan ini sempat hilang hampir 1 pekan. Sebelumnya bayi sempat dirawat selama 5 hari di Puskesmas Legok setelah ditemukan tergeletak di teras rumah warga 6 Juni lalu. Diduga korban dibuang oleh ayah kandungnya. Hilangnya korban diketahui saat Tetih pulang bekerja dan mendapati suami serta anaknya tidak ada di rumah kontrakan. Saya udah bisa ketemu lagi sama anak saya sendiri gitu. Cukup aja segitu. Cuman terima kasih aja buat semuanya yang telah membantu saya. Kerja pertama masuk kerja, ya pas pulang sore harusnya kan dijemput sama suami, tapi nggak jemput-jemput. Nyampe kontrakan, suami sama bayi saya nggak ada. Tragis usai membuang korban, sang suami ditemukan tewas diduga bunuh diri di daerah Jakarta. Hasil dari penyelidikan kami, ayah bayi tersebut sesuai dengan keterangan bahwa telah meninggal dunia dengan cara bunuh diri di wilayah Cakung. Dan itu dibuktikan dengan surat kematian maupun surat pengantar visum yang dikeluarkan oleh Polsek Cakung. Lebih lanjut, Tetih akan membawa buah hatinya ke kampung halaman di Cianjur, Jawa Barat. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, motor beserta puluhan paket milik seorang kurir di Bekasi, Jawa Barat digasak maling. Pelaku mudah beraksi lantaran kunci motor korban masih tergantung. Seorang pria pelaku curanmor terekam CCTV melintas di depan toko peralatan rumah tangga di Jalan Tambun Pratama, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Memantau situasi, pelaku kembali dan berhenti di depan motor milik seorang kurir paket. Situasi dirasa aman, pelaku membawa kabur motor korban yang terparkir beserta puluhan paket milik konsumen.
Pelaku memanfaatkan kondisi kunci motor yang masih tergantung. Menurut saksi, saat kejadian korban tengah mengambil paket milik konsumen di toko miliknya. Kurirnya ngambil pickup barang ke saya, itu selang 2 menit. Berbalik arah dari toko saya, tiba-tiba motor udah hilang. Istri pelaku ini berjumlah 2 orang, dan satunya itu dia menggunakan sepeda kendaraan bermotor juga, dan lihat kondisi motor ekspedisi itu sendirian di situ di pinggir jalan, dan kunci motornya di situ juga. Pencurian sepeda motor bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut. Kasus ini ditangani Polsek Tarumajaya dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Jenazah Emeril Khan Mumtaz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, disemayamkan di Gedung Pakuan Bandung dan akan dimakamkan pagi ini. Sergap segera kembali usai jeda.